Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas bergabungnya Supernova untuk melawan bajak laut Kaido di Onigashima. Yos, perang Wano yang akan pecah di Onigashima tak lama lagi akan dimulai. Karena di One Piece chapter 978, Luffy dan aliansi sudah berada di Onigashima. Bahkan, sudah sekalian menggunakan pakaian ala anak buah bajak laut Kaido demi menyempurnakan penyamaran mereka untuk menyusup hingga berada di depan muka Kaido. Itu pun jika Oda Sensei tak sering-sering meliburkan manga One Piece, apalagi ditambah dengan musibah virus corona yang tak kunjung usai. Kita doakan saja semoga virus corona ini cepat musnah dan kita semua terlindung dari wabah semacam ini. Nah, karena pada alur ini juga akan terjadi perebutan kekuasaan antara Kurozumi Orochi yang telah berkuasa di Wano selama 20 tahun melawan aliansi bajak laut, Ming, dan juga samurai yang telah setia akan membela klan Kozuki sampai mati. Tentu saja generasi terburuk juga akan berpartisipasi dalam kerusuhan besar ini, dan dalam perang besar nantinya kami berspekulasi jika para generasi terburuk akan bergabung menumbangkan Orochi dan juga Kaido. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dulu bagaimana pengkhianatan Hawkins dan juga Appo kepada Kid. Traumanya Kid saat diajak Luffy setelah terbebas dari penjara Udon untuk beraliansi melawan Kaido, ia tolak mentah-mentah dan langsung pergi bersama Killer untuk mencari sisa-sisa anak buahnya, kemudian meninggalkan negeri Wano. Walaupun pada akhirnya ia berubah pikiran hingga memutuskan beraliansi dengan Luffy pada One Piece chapter 974. Karena ingin membalaskan dendam apa yang telah dilakukan Kaido kepada dirinya dan juga krunya. Nah, awal mula traumanya Kid yang hampir tidak percaya dengan namanya aliansi adalah saat ia, Hawkins, dan juga Appo bersepakat untuk beraliansi melawan bajak laut Akagami. Rencana dibuat sedemikian rupa agar mereka menang melawan Akagami. Tapi sayangnya, mereka kedatangan tamu tak diundang. Kaido yang saat itu gagal bunuh diri dan mendarat di pulau tempat 3 generasi terburuk ini berada, membuat mereka terkejut bukan kepalang dan mengundi nasib untuk tetap hidup atau memilih mati. Banyak nakama yang berpendapat jika Hawkins sebenarnya sedang menunggu seseorang yang pantas beraliansi dengannya untuk melawan bajak laut Kaido dan juga Orochi. Tapi, apakah itu benar? Hal itu mungkin saja bisa terjadi, mengingat pendapat itu tentu tak aneh, karena memang pergerakan Hawkins berdasarkan ramalan kartu tarot yang menurutnya memiliki ketepatan hampir 100%. Singkatnya, jika kartu tersebut memilih untuk tetap beraliansi dengan Kaido, maka ia akan tetap beraliansi. Begitu juga sebaliknya. Dan itu terjadi saat pertama kali bertemu dengan Kaido selepas Kaido gagal bunuh diri. Ia meramalkan untuk memilih melawan Kaido atau menjadi pengikutnya. Dan hasilnya sudah kita tahu saat ini. Tak hanya itu, masih ingat di One Piece chapter 913 saat ia bertemu dengan Luffy dan Zoro, Hawkins meramalkan jika nasib Luffy dan juga Zoro sangatlah jelek berada di negeri Wano Kuni, yaitu hanya 18% saja, hingga ia memutuskan menyerang mereka. Dan itu mungkin sedikit benar, karena saat itu Luffy sempat kalah dari Kaido hingga ia dipenjara di Udon. Jika saja saat itu nasib mereka 70% saja, maka ada peluang Hawkins akan memutuskan untuk beraliansi. Nah, jika nantinya perang besar Wano berlangsung dan ia kembali meramalkan nasib dari Luffy dan memiliki peluang menang yang tinggi, kami yakin Hawkins akan bergabung dengan Luffy untuk melawan Kaido. Perlu diingat, Hawkins adalah tipe bajak laut melalui ramalan dari kartu tarot. Apakah menguntungkan atau merugikan bagi dirinya? Nah, beda lagi dengan Appo. Hingga saat ini kami belum mengetahui alasan pasti kenapa Appo mengkhianati Kids dan lebih memilih bergabung dengan bajak laut Kaido.
Namun, menurut kami, besar kemungkinan ia juga takut dengan Kaido hingga demi menyelamatkan nyawanya, dia memutuskan untuk bergabung dengan bajak laut Kaido. Nah, tidak seperti Kid yang tak mau tunduk dengan bajak laut manapun, walaupun yang ia hadapi adalah seorang Yonko Kaido sekalipun. Bahkan, Akagami pun ia lawan, tanpa memikirkan seberapa kuat kemampuannya hingga mau melawan para kaisar laut. Dimulai dengan menghadapi Akagami, ia harus mendapatkan kenang-kenangan dengan banyak luka di tubuhnya hingga kehilangan satu lengannya. Lalu, menghadapi Kaido, ia membuatnya babak belur hingga dipenjara di Udon. Generasi terburuk selanjutnya yang diperlihatkan sedang berada di Wano Kuni adalah This Drake. Pada awal mulanya, This Drake diperkenalkan sebagai anggota Angkatan Laut, kemudian ia diisukan keluar dari keanggotaannya dan lebih memilih menjadi bajak laut. Kemudian ia mengincar menjadi pasukan elit Kaido, tepatnya menjadi Tobiropo di bawah All Star. Nah, di alur Wano Kuni ini baru terungkap jika ia sebenarnya tidaklah keluar dari Angkatan Laut dan ia menjadi salah satu anggota SWORD yang memantau pergerakan bajak laut Kaido. Di saat perang di Onigashima nantinya sudah berlangsung, kami yakin This Drake juga akan mengkhianati Kaido dan akan balik menyerang para pasukan Kaido. Malahan, dengan adanya campur tangan SWORD dalam pertarungan, kami yakin hal ini membuka jalan bagi Akainu beserta anggotanya turut meramaikan perang besar di abad ini. Nah, apabila diperhatikan, para supernova yang akan siap meramaikan pertempuran di Onigashima sudah lebih dari setengah, atau lebih tepatnya 9 dari 11 orang. Hal ini hampir serupa dengan kejadian di alur Sabaudi sebelum meletusnya perang puncak antara Angkatan Laut dengan bajak laut Shirohige di Marineford. Nah, sudah bisa dipastikan jika perang besar di Wano Kuni akan menjadi panggung paling menghibur bagi hampir semua supernova. Di sanalah mereka akan memperlihatkan kekuatan terhebat yang mungkin belum pernah digunakan sebelumnya, atau malah mendapatkan kemampuan baru dari pertarungan ini. Bayangkan saja di perang Marineford kita sudah cukup terhibur. Nah, bagaimana dengan perang di Wano Kuni ini? 3 kaisar laut akan saling adu kekuatan. Supernova pun juga tak mau ketinggalan. Ditambah lagi kita belum melihat sehebat apa Akazainen, samurai, Ming, dan ninja yang juga turut serta mewarnai perang ini. Tentu, Nakama juga penasaran bagaimana kegarangan para Ming saat berubah menjadi sulong. Karena momen munculnya bulan purnama penuh ini diyakini oleh mereka akan terjadi saat perang besar berlangsung. Untuk ketiga supernova yang tidak sedang berada di Wano Kuni yaitu BG, Bonnie, dan juga Yurok, apakah akan berpotensi akan turut meramaikan perang Wano? Menurut kami sangat kecil potensi mereka akan hadir di sana, mengingat mereka tidak punya kepentingan dalam hal tersebut. Mulai dari BG, kita melihat dia saat ini sedang asik merayakan pertemuannya dengan saudari kembar Chiffon yaitu Lola. Dan beraliansinya dengan Luffy pun juga sudah berakhir sejak Luffy pergi ke Wano Kuni. Hingga tak ada alasan lagi BG hendak pergi ke Wano Kuni. Kemudian Bonnie. Kemunculan terakhirnya yaitu saat di alur Reverie. Ia terlihat sedang menyusup di Marijoa. Entah ada kepentingan apa dia ke sana. Yang jelas saat melihat Kuma menjadi budak Tenryubito, Bonnie sempat meneteskan air mata. Mungkin saja ia akan merencanakan penyelamatan Kuma atau membuat kegaduhan di sana. Kemudian yang terakhir adalah Yurok. Untuk keberadaannya terbaru kami belum mengetahui dan besar kemungkinan juga ia tak akan hadir di perang besar Wano Kuni. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam Nakama!